Halo guys, kembali lagi di channel Rangkum Movie. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film movie, yang berjudul Koe no Katachi, yang disutradarai oleh Naoka Yamada, dan ditulis oleh Reiko Yoshida. Tanpa basa-basi langsung aja ke inti videonya. Film dilihatkan seorang remaja yang bernama Soya Ishida. Dia terlihat frustasi sampai berhenti bekerja dan menjual semua barangnya, bahkan sampai mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jembatan, dan tiba-tiba keinginannya pun berubah. Kita dibawa flashback ke masa lalunya Soya Ishida. Diperlihatkan Soya masih sekolah dasar. Soya bisa dibilang anak yang bandel. Pada saat pembelajaran dimulai di kelasnya kedatangan siswi baru. Namun saat disuruh memperkenalkan dirinya dia hanya terdiam. Saat pundaknya ditepuk lalu dia mengeluarkan sebuah buku untuk memperkenalkan dirinya. Gadis ini bernama Soko Nishimiya, yang ternyata dia adalah seorang tunarunggu. Di hari pertama Soko Nishimiya mendapatkan sambutan yang baik dari teman sekelasnya. Saat pembelajaran Nishimiya mendapatkan kesulitan karena pendengarannya yang kurang baik. Lalu Naoka disuruh membaca sebuah teks oleh gurunya. Karena intonasinya yang buruk, dia pun ditegur wali kelasnya. Lalu giliran Nishimiya membaca sebuah teks namun hasilnya juga buruk. Gurunya memaklumi karena Nishimiya seorang tunarunggu. Hal itu membuat Naoka benci dengan Nishimiya. Lalu giliran Soya membacakan teks, dia malah mengikut suara Nishimiya. Gurunya pun menegur dan memarahinya. Naoka yang benci Nishimiya menghasut temannya untuk menjauhinya. Lalu Nishimiya bertemu dengan Soya dan berharap Soya mau menjadi temannya. Soya yang gak ngerti ucapannya pun merasa jijik dengannya. Lalu melemparkan pasir ke wajah Nishimiya. Keesokan harinya sebelum pembelajaran dimulai, diadakan belajar bahasa isyarat selama 3 menit untuk membantu mereka berinteraksi dengan Nishimiya. Namun Naoka tidak setuju dengan itu. Lalu salah satu siswi yang bernama Sahara setuju dengan diadakannya pembelajaran bahasa isyarat. Sejak saat itu Nishimiya dan Sahara menjadi teman baik. Hal ini membuat Soya dan Naoka berniat melukai perasaannya. Dengan menuliskan di papan tulis, Sahara banyak meninggalkan temannya sejak kehadiran Nishimiya. Nishimiya pun masuk ke dalam kelas, lalu Soya menghapusnya seolah-olah itu bukanlah perbuatannya. Tetapi Soko tidak bersedih sedikit pun. Soko malah menuliskan terima kasih kepadanya. Mulai saat itu Soya selalu menjahili Soko. Bahkan alat bantu dengar Soko pun dibuangnya. Soya juga mengambil paksa alat dengarnya, sampai membuat Soko terluka. Saat pulang sekolah Soya dicegat oleh Soko, dengan maksud meminta maaf kepadanya. Walaupun Soko tidak melakukan apapun, Soko juga mengajaknya untuk menjadi temannya. Namun Soya malah membuang buku komunikasi milik Soko. Entah kenapa Soya sendiri yang mengambil buku itu di kolam air. Keesokan harinya Soko tidak masuk sekolah, dan kepala sekolah sedang menyelidiki hasil laporan dari ibunya Soko. Dalam 5 bulan terakhir ini terdapat 8 alat bantu dengar Soko hilang dan rusak. Dia juga mencurigai Soko adalah korban bully dan meminta para murid untuk mengaku. Karena alat bantu dengar itu harganya sangatlah mahal, di awal mereka tidak ada sama sekali yang mengaku. Sampai di mana wali kelasnya menggebrak papan tulis dan berbicara dengan nada keras, akhirnya Soya pun mengaku. Namun Soya menyalahkan teman-temannya, padahal semua ini adalah ulahnya, dan teman satu kelasnya kompak. Mulai sekarang mereka menjauhi Soya. Sampainya di rumah ibunya, Soya sudah mengetahui perbuatan Soya dan berencana untuk menemui ibunya Soko dan mengganti alat dengarnya. Mulai saat itu Soya selalu dibully teman sekelasnya seperti apa yang dia lakukan pada Soko. Pada suatu seketika Soya melihat Soko yang membersihkan mejanya, tetapi Soya dengan kasar untuk menyuruhnya berhenti. Soko seperti biasa membalasnya dengan senyuman. Hal itu membuat Soya merasa jijik, hingga mendorong Soko sampai terjatuh. Sampai kesabaran Soko habis, dia pun melawannya lalu berkata, "Padahal aku sudah berusaha berbuat baik pada Soya." Namun Soya membalas dengan sebaliknya. Keesokan harinya wali kelasnya menginformasikan bahwa Soko sudah pindah sekolah. Lalu mejanya Soya banyak terdapat tulisan berupa cacian dan makian. Sepertinya Soya tidak diterima oleh rekan-rekannya. Hingga bertahun-tahun sampai dia beranjak dewasa, Soya mengikuti kelas kursus bahasa isyarat. Lalu dia melihat gadis yang baru keluar dari ruangan. Gadis itu adalah Soko yang sudah dewasa. Soya pun memanggilnya lalu memperkenalkan dirinya kalau dia adalah Soya teman sekolahnya dulu. Soko yang mendengar namanya pun ketakutan dan menghindar darinya. Soya pun berbicara dengan bahasa isyarat kalau dia ingin mengembalikan buku komunikasi miliknya. Soya juga menawarkan dirinya untuk berteman dengannya. Selama ini Soya selalu dihantui dengan kesalahannya. Apa yang terjadi tadi itu hanyalah mimpi. Sebelum Soya bunuh diri, dia ingin meminta maaf kepada Soko atas perbuatannya di masa lalu. Soya pun dibangunkan oleh keponakannya yang bernama Maria. Dia pun terbangun tepat pada tanggal 16 yang dimana dia akan melakukan bunuh diri.
Di meja makan ibunya memarahinya karena ingin melakukan bunuh diri. Ibunya juga berniat membakar uang yang dia berikan olehnya jika Soya melakukan bunuh diri. Soya pun berjanji dan bersumpah pada ibunya untuk tidak melakukan bunuh diri. Namun uangnya sudah terlanjur terbakar. Soya pun berangkat sekolah. Dalam perjalanan dia dihantui oleh kesalahannya. Dia pun sadar seluruh dosa yang pernah dia perbuat balik kepadanya. Ini adalah hukuman penyesalannya atas bullying yang pernah dia lakukan di masa lalu. Sampainya di sekolah saat menuju kelasnya, dia selalu diabaikan. Soya juga memberikan tanda silang di wajah seseorang, yang menandakan kalau mereka tidak pantas bersosialisasi dan berkomunikasi padanya, termasuk teman SD-nya dulu yang bernama Miki Kawai. Keesokan harinya Soya pun berangkat sekolah. Ketika memarkir sepedanya dia melihat dua siswa yang lagi bertengkar, yang satunya ingin pinjam sepedanya, yang satunya lagi tidak mau meminjamkannya. Soya pun menawarkan untuk meminjamkan sepedanya, namun dia tersadar kalau sepedanya sudah tidak ada di parkiran. Saat perjalanan pulang, Soya menemukan kupon diskon roti, lalu dia menukarnya. Soya pun menemui Soko, namun dia dicegat oleh seseorang yang lebih muda darinya, secara belak-belakan berkata kalau Soko tidak ada, namun Soya bisa melihat Soko dari luar. Lalu bocah itu menutup pintunya. Saat perjalanan pulang Soya bertemu dengan Nagatsuka yang sedang mencari Soya dari tadi, untuk mengembalikan sepedanya. Lalu tak lama kemudian tanda silang di wajah Nagatsuka terjatuh yang berarti mereka sudah menjadi sahabat. Keesokan harinya Soya datang lagi ke tempat Soko, namun selalu dihadang bocah laki-laki lesu dan tak berdaya dengan mengaku kalau dia adalah pacarnya Soko. Namun Nagatsuka datang untuk membantu Soya. Bocah ini menghina kalau rambutnya Nagatsuka mirip dengan tahi. Nagatsuka yang gak terima dengan ucapannya. Mereka pun bertengkar yang mengakibatkan semua orang tertuju padanya. Soya yang mencoba melerai mereka berdua. Soko pun melihat pertengkaran itu dan melihat Soya. Lalu Soko menghampirinya. Soya pun pergi meninggalkan gedung tersebut. Pada akhirnya mereka bertemu di sebuah jembatan dan berbicara menggunakan bahasa isyarat. Soko pun membuka buku komunikasinya di masa lalu. Dengan baik hati Soya melarang untuk melihat buku itu, lalu tak sengaja menjatuhkan buku itu ke kolam. Soko pun melompat untuk mengambil buku itu dan disusul oleh Soya, namun dijepret oleh bocah tersebut. Saat malam bocah itu ngepost ke media sosial kejadian yang tadi, dan foto itu berdampak kepada Soya dan membuat heboh satu sekolahnya. Hal itu membuat Soya terkena skor dari sekolahnya. Di rumahnya Soya disuruh untuk menjemput Maria. Saat di taman bermain Soya diberitahu oleh Maria bahwa ada orang di dalam situ. Saat dicek Soya orang tersebut adalah anak yang selalu menghadangnya saat bertemu dengan Soko. Anak itu mengaku kalau dialah yang menyebarkan fotonya ke media sosial. Namun Soya tidak marah dengannya. Bahkan Soya mengajak makan bareng di rumahnya. Bocah itu bernama Yuzuru. Saat malam Yuzuru secara diam-diam pergi dari rumahnya Soya. Namun Soya menyadarinya. Di perjalanan Yuzuru bercerita kepada Soya bahwa dia lagi berantem dengan Soko. Dia juga mengaku kalau Yuzuru adalah adik perempuannya Soko. Lalu ibunya Soko datang dan menggampar Soya, yang masih kesal dengan perbuatan Soya di masa lalu. Keesokan harinya, Soya bertemu dengan Soko dan menawarkan untuk memakai ponselnya untuk menghubungi seseorang. Soko ingin bertemu dengan Sahara, teman SD-nya dulu, namun Soya tidak mempunyai nomornya. Di sekolah Soya memberanikan dirinya untuk bertanya pada Miki Kawai untuk meminta nomor Sahara. Namun Miki tidak mempunyai nomornya, tetapi Miki tahu letak sekolah Sahara. Lalu Soya dan Soko pergi untuk menemui Sahara. Mereka pun bertemu dengan Sahara dan bernostalgia dengan menggunakan bahasa isyarat. Pembicaraan mereka pun melenceng yang membahas besar kecilnya. Pasti kalian tahulah. Hal itu membuat Soya risih dan pergi meninggalkan mereka berdua. Di seberang jalan Soya bertemu dengan gadis kucing yang sedang membagikan kupon. Gadis itu adalah Naoka, dan kupon yang dibagikannya adalah kupon tiket masuk klub Mio Mio. Akhir pekan Soya dan Nagatsuka datang ke klub Mio Mio untuk bertemu dengan Naoka. Namun Naoka tidak memunculkan dirinya, mereka pun pulang. Sampainya di rumahnya Soya melihat Maria dan Yuzuru yang datang ke rumahnya. Soya pun memberikannya tas kucing untuk diberikan pada Soko. Yuzuru pun pulang dan melihat Soko melepaskan alat pendengarnya dan kesakitan. Secara diam-diam Yuzuru meletakkan tas kucing di kasurnya. Keesokan harinya Soya yang lagi melihat Soko di seberang jalan dikagetkan dengan Naoka yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Naoka pun melihat tas kucing yang dipegang Soko. Lalu Naoka mendatangi Soko dan mengambil alat pendengarnya dan ingin membuangnya, seperti yang dia lakukan pas SD. Lalu Soya mengambilnya dan meminta maaf atas nama Soko. Lalu Naoka menuduh mereka berdua berpacaran dan
menjelek-jelekkan Soya lalu pergi. Untungnya Soko tidak mendengarnya. Soko pun bertanya pada Soya, apa yang kalian bicarakan? Soya pun tidak mau memberitahunya. Keesokan harinya Yuzuru kaget melihat perubahan Soko dengan rambut terkuncir. Di jembatan Soya terkejut melihat penampilan Soko, dan akhirnya mereka berkomunikasi namun bedanya Soko memberanikan diri untuk berbicara. Soya yang gak paham lalu menyarankan menggunakan bahasa isyarat. Lalu Soya pergi untuk membeli roti, namun dia ditahan oleh Soko. Lalu Soko memberikan Soya mainan plastik yang berbentuk kucing. Soko pun mengungkapkan perasaannya kalau dia menyukainya. Soya yang tidak paham dengan ucapannya, dia pun berpikir yang diucapkan Soko adalah bulan. Soko pun kecewa dan patah hati, lalu meninggalkan Soya. Soya pun bertanya kepada Nagatsuka 3 hewan plastik tadi, namun Nagatsuka menganggap itu adalah sebuah permen. Lalu Soko pulang dan menghampaskan badannya ke kasur dan mengirim pesan kepada Yuzuru kalau dia menembak Soya. Di sekolah Soya berani berbicara dengan Miki Kawaii yang dimana Miki Kawaii juga mengubah penampilannya. Seketika wajah silang di Miki pun jatuh. Miki juga membisikkan kepada Soya bahwa ada seseorang yang ingin berteman dengannya. Dia bernama Masiba. Seketika wajah silang di Masiba pun terjatuh. Lalu mereka berkumpul, ada Nagatsuka, Miki Kawaii, Sahara, Yuzuru, dan ada juga teman barunya Masiba. Sebenarnya Masiba berteman dengan Soya untuk bisa berkencan dengan Kawaii, namun Soko tidak ada karena sakit perut. Menurut pengakuan Yuzuru, Yuzuru yang mengetahui sebenarnya menyarankan kepada Soya untuk mengajaknya Soko jalan-jalan. Malamnya Soko menerima pesan dari Soya untuk mengajaknya jalan. Keesokan harinya mereka semua berkumpul di taman hiburan, dan Naoka juga berada di sana, namun tanda silang di wajah Naoka masih ada. Setelah menaiki roller coaster, Soko terlihat susah berjalan karena kakinya yang tremor. Dia pun dibantu untuk berjalan. Disinilah titik Soya untuk memulai pertemanan. Lalu tanda silang di Naoka pun menghilang. Lalu Naoka yang ingin takoyaki pun dia mengajak Soya. Sampainya di sana penjual takoyaki itu adalah Shimada, temannya SD dulu. Dan tanda silang di wajah Naoka dan Shimada pun muncul. Yang ternyata semua ini sudah direncanakan oleh Naoka, untuk bisa mempersatukan mereka berdua lagi seperti dulu. Lalu Naoka menyalahkan Soko. Seandainya Soko, tidak ada mungkin persahabatan mereka tidak seperti ini, ucap Naoka. Lalu secara tiba-tiba Naoka mengajak Soko menaiki kincir angin. Hal itu membuat Soya khawatir. Sebelum menaiki kincir angin, Yuzuru menitipkan kameranya pada Soko, dengan beralasan ingin menaiki halilintar. Keesok harinya Yuzuru datang ke rumah Soya untuk memberitahunya hasil rekaman Soko dan Naoka saat berada di kincir angin. Di video tersebut melihatkan Naoka menyerang Soko dan menyalahkannya, kemudian menyalahkan kehadirannya di pertemanan mereka ketika SD. Soko pun meminta maaf pada Naoka, namun permintaan maaf itu ditolak. Lalu Naoka memukul Soko. Keesokan harinya Soya dan Kawaii melakukan perdebatan, yang Soya kira kalau Kawaii menyebarkan cerita masa lalunya. Hal itu membuat teman-temannya datang. Soya pun memutuskan pulang cepat karena tiba-tiba dia tidak enak badan. Setelah menenangkan dirinya, Soya pergi ke kolam, yang di sana sudah ada Sahara, Soko, dan Yuzuru. Tak lama kemudian Kawaii, Masiba, dan Nagatsuka pun datang. Bahkan Naoka juga ikut dengan mereka. Mereka pun mendebatkan masa lalunya, dan membuat grup ini terpecah. Lalu Soya menyalahkan dirinya lagi. Di malam hari Yuzuru dan neneknya di meja makan, neneknya berkata kalau Yuzuru terlalu mengkhawatirkan kakaknya, sampai dirinya sendiri tidak diperhatikan. Yuzuru yang tidur dengan neneknya selalu terbangun tengah malam, karena dia selalu bermimpi kalau Soko melakukan bunuh diri. Keesokan harinya Soya yang ingin bertemu dengan Soko di jembatan, namun Soko tidak ada, tetapi yang ada hanyalah Yuzuru yang menangis. Yuzuru pun mendatangi Soya dengan wajah yang ceria, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Scene berpindah ke pemakaman neneknya Yuzuru dan Soko. Soya yang ingin menghibur Soko mengajaknya jalan. Keesokan harinya juga begitu, namun kali ini Yuzuru ikut bersama mereka. Soko pun mengajak Soya membuat kue ulang tahun ibunya, yang membuat Soya agak sedikit takut. Untungnya Soya diterima di situ. Yuzuru juga mengajak Soya untuk melihat festival kembang api. Mereka pun datang ke festival kembang api. Lalu Yuzuru pergi untuk membeli mie goreng yang ditemani oleh ibunya. Lalu Soko pergi pulang, padahal acara kembang apinya baru saja dimulai. Dengan beralasan kalau dia harus belajar, Yuzuru pun datang dan meminta tolong untuk mengambilkan kamera di rumahnya. Soya pun berhasil mendapatkan kameranya.
dari hasil penerangan kembang api, Soya tertuju pandangannya keluar jendela, lalu melihat Soko yang ingin melompat dari balkon. Soya yang panik lalu meletakkan kameranya dan berlari ke arah Soko. Soya pun berhasil menangkap Soko. Soya pun meminta diberi tenaga untuk menarik Soko. Dia juga berjanji untuk meminta maaf pada Soko dan akan menatap wajah orang-orang. Soya pun berhasil menyelamatkan Soko, namun tidak dengan dirinya, karena tubuh Soko terlalu berat. Dia pun terjatuh dan masuk ke dalam air. Beberapa hari setelahnya, Yuzuru bertemu dengan orang tuanya Soya, yang disusul kedatangan orang tuanya Soko. Orang tuanya Soko meminta maaf kepada orang tuanya Soya atas perbuatan bodoh anaknya, yang menyebabkan Soya yang terjatuh. Di luar rumah sakit, Naoka bertengkar dengan Soko karena membuat Soya terjatuh. Lalu datang orang tuanya Soko dan menamparkan Naoka. Namun Naoka tidak merasa takut. Dia pun melawan balik. Pertengkaran pun berhenti setelah orang tuanya Soya datang untuk melerai mereka berdua. Lalu Soko meminta maaf dan bersujud di depan orang tuanya Soya. Keesokan harinya Soko pun ke rumah sakit untuk menjenguk Soya, namun dia dihadang oleh Naoka. Lalu Naoka menutup ruangannya. Nagatsuka yang melihatnya pun membantu membuka pintunya. Namun pintunya terkunci. Soko berbicara dengan Nagatsuka bahwa dia ingin memperbaiki apa yang sudah dihancurkan olehnya, dengan cara meminta maaf pada teman-temannya. Soko pun menunggu Naoka keluar dari rumah sakit untuk mendengar kabar Soya. Namun Naoka tidak mempedulikannya. Naoka yang tertidur bermimpi lalu terbangun. Di waktu yang sama Soya juga terbangun setelah koma selama 2 minggu. Soko pun keluar dan menuju jembatan. Lalu Soya juga menyelinap keluar rumah sakit dan melepaskan alat medisnya, lalu keluar dan menuju ke jembatan, yang di sana sudah ada Soko yang dia cari. Sesuai janjinya, Soya pun meminta maaf secara langsung. Hal ini yang belum pernah dia lakukan dari kecil. Soko juga membantu Soya menjalani hidup. Setelah keluar rumah, Soya menyapa Maria yang lagi menyiram tanaman. Maria pun mengira kalau Soya sudah mati. Soya pun melihat Naoka yang mengintipnya lalu pergi. Ibunya menjelaskan, selama ini Naoka lah yang merawatnya saat di rumah sakit. Mereka pun bertemu. Naoka juga memberitahunya yang menarik Soya saat ingin bunuh diri adalah Shimada dan Hirose. Soya pun pulang lalu melihat ibunya yang lagi melayani pelanggan. Kali ini pelanggannya adalah orang tua Soko. Yuzuru juga datang untuk memintanya diajari belajar oleh Soya. Keesokan harinya Soya pergi ke festival musim panas di sekolahnya yang sudah membuat janji pada Soko. Saat mau berangkat dia melihat 3 mainan plastik yang fungsinya menghias tanaman. Sampainya di sekolah dia bertemu dengan Soko. Saat di gedung sekolahnya orang-orang pada membicarakannya. Lalu Soya tertunduk. Soya juga menjelaskan selama ini dia selalu dikucilkan dan gak berani menatap wajah seseorang. Soya pun pergi ke toilet. Karena tiba-tiba perutnya merasa sakit, Nagatsuka datang untuk menemuinya dan menyatakan kerinduannya selama ini. Ternyata di sekolahnya datang teman-temannya, termasuk Naoka dan Sahara. Lalu Naoka berkata bodoh ke Soko. Lalu Soko membalas dengan bahasa isyarat yaitu bodoh. Lalu Soya pun memberanikan diri untuk menatap semua orang. Satu persatu tanda silang di wajah orang-orang pun terjatuh. Soya pun menangis dan film pun berakhir. Ini anime bagus, tapi ada salah satu yang kurang saya suka, saat dimana mereka mendebatkan masa lalunya mereka tentang bullying terhadap Soko. Bahkan Soya dan Soko sudah baikan, kenapa harus dibahas lagi? Ini masih pertanyaan saya. Kalau kalian mau menjawab atau mau kasih pendapat silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Sampai ketemu lagi di next video.